Saya bertugas sebagai atas perhubungan Indonesia di Kuala Lumpur, Malaysia. Tercatat sebagai wanita pertama di rangkaian hubungan yang menjadi atas Binari, bincang menarik seputar transportasi. Halo Sobat BPSDM, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua dan salam pro-prestasi. Senang sekali saya kembali bertemu dengan Sobat BPSDM sekalian di Binari, bincang menarik seputar transportasi, di mana kita akan mengeksplor berbagai topik yang relevan dengan dunia pendidikan, pelatihan, dan juga pengembangan SDM di sektor perhubungan. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan seseorang narasumber, tentunya yang merupakan wanita hebat, yang berhasil tentunya mendobrak batas dengan mengemban peran tanggung jawab besar dan tercatat sebagai wanita pertama yang menjabat sebagai atas perhubungan. Nah, menariknya, topik yang akan kita ambil untuk podcast hari ini yaitu peran perempuan di sektor transportasi, yang sekaligus kita merayakan Hari Ibu yang baru saja kita rayakan pada tanggal 22 Desember. Dan tentunya podcast ini akan spesial, nggak usah berlama-lama lagi, kita sambut saja atas perhubungan Kuala Lumpur, Malaysia, Ibu Cindy Rahayu. Selamat datang Ibu. Selamat ketemu kembali Mbak Gina. Iya ya, kita baru ketemu lagi Bu di sini. Cukup lama. Biasa gimana tuh kabarnya Bu? Baik, sehat dan happy. Asik, itu yang penting ya Bu. Iya. Tapi sebelum itu saya mengucapkan selamat merayakan Hari Natal Ibu. Baru saja kan dirayakan, mudah-mudahan damai dan sejahtera selalu melingkupi keluarga Ibu. Terima kasih Mbak Terima Gina. kasih Bu. Dan tentunya terima kasih juga sudah meluangkan waktu untuk bisa berbincang bersama kita, yang nantinya akan disaksikan oleh Sobat BPSDM. Tentunya kita akan berbincang-bincang tentang peran perempuan di sektor transportasi. Tapi sebelum kita masuk ke topik nih Bu, mungkin ada Sobat BPSDM yang masih bertanya-tanya siapa sih ini narasumbernya gitu. Mungkin ada yang belum kenal, kalau saya kan kenal sama Ibu. Nah, tapi misalnya ada yang belum kenal, boleh Ibu perkenalkan diri dulu. Oke, terima kasih Mbak Gina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BPSDM dimanapun Sobat BPSDM berada. Nama saya Cindy Rahayu dan saat ini saya bertugas sebagai atas perhubungan Indonesia di Kuala Lumpur, Malaysia. Baru 8 bulan sih Mbak Gina. 8 bulan ya Bu? 8 bulan. Luar biasa. Gimana nih pengalamannya Bu di sana? Pengalamannya di Malaysia pertama, walaupun Malaysia itu berjiran dengan kita, tapi ternyata banyak sekali hal yang tidak sama. Oke. Gitu. Kadang-kadang teman-teman mungkin berpikir bahwa oke, kita bisa kok berbahasa, misalnya bahasanya hampir mirip bahasa Indonesia dengan Melayu, tapi ternyata kalau kita jalani gitu, kalau kita gunakan banyak arti-arti kata yang sebenarnya kadang-kadang justru opposite. Jadi sebaiknya tidak diucapkan seperti itu. Ada beberapa kata. Nah, akhirnya karena menghindari salah pengertian karena bahasa, maka saya ketika pertemuan-pertemuan formal saya memilih gunakan bahasa Inggris. Jadi satu, memang meskipun berjiran, bahasa itu berbeda. Oke. Kedua, mungkin dari sisi budaya banyak kesamaan, tapi ada juga perbedaan-perbedaannya. Jadi challenge-nya untuk menjadi atas perhubungan di sana, ya pertama selain memang paling tidak mengetahui masalah teknis transportasi, ya kan? Nah, yang berikutnya adalah kemampuan untuk bisa beradaptasi sehingga ketika melakukan diplomasi dan negosiasi tidak terlalu banyak menemukan kendala-kendala seperti itu. Iya, luar biasa ya di Malaysia. Walaupun dekat, tapi ternyata banyak hal yang berbeda juga ya. Itu banyak hal yang berbeda. Seperti yang tadi Ibu bilang, kalau ada bahasa yang sebenarnya nggak boleh kita sampaikan. Iya. Luar biasa. Tapi sebelum kita mau ngomongin lebih luas lagi tentang atas perhubungan Ibu, karena kita masih edisi spesial Hari Ibu, kita pengen tahu nih makna Hari Ibu
menurut Ibu sendiri seperti apa? Oke, pertama saya juga mau ikutan Mbak Gina, selamat Hari Ibu buat semua sobat BPSDM dimanapun berada. Dan boleh juga nitip nih Mbak Gina, Hari Ibu dan Hari Ulang Tahun Dharma Wanita itu ternyata beriringan. Oh gitu. Begitu, ini hari ulang tahun Dharma Wanita kemudian diikuti oleh Hari Ibu. Kita bicara mengenai Hari Ibu, saya beberapa waktu yang lalu juga sempat menyampaikan pesan Hari Ibu. Hari Ibu di Indonesia itu sedikit berbeda dengan Hari Ibu Internasional atau yang kita sering sebut dengan Mother's Day. Karena Hari Ibu Indonesia itu ternyata maknanya jauh lebih luas. Bukan hanya memperingati Hari Ibu sebagai orang tua yang kemudian mempunyai anak, tetapi Hari Ibu ini maknanya lebih luas karena intinya adalah sebenarnya merayakan Hari seluruh perempuan Indonesia. Hari Ibu kita ketahui bahwa ini sudah ke-96, bahkan lebih tua daripada usia negara kita. Dan Hari Ibu ini lahirnya beriringan dengan Hari Sumpah Pemuda. Jadi ternyata sudah sejak lama sekali para pendahulu kita, para pendiri bangsa ini melihat pentingnya peran perempuan. Sehingga ada Kongres Perempuan yang pertama dan di sana mereka menyepakati memperingati tanggal 22 menjadi Hari Perempuan sebenarnya. Ya kan? Sehingga sejak dulu sebenarnya sudah mengakui, sudah melihat bahwa peran perempuan ini ternyata cukup besar dan berdampingan sebenarnya dengan peran laki-laki di dalam membangun bangsa. Kalau kita bicara dalam skala yang luas, tetapi dalam skala yang kecil peran perempuan di dalam keluarga misalnya benar-benar sebagai tonggak, benar-benar sebagai penyangga jalannya keluarga, karena di satu sisi memanage keluarga, ya kan, membesarkan anak-anak, kemudian memberikan dasar-dasar atau pondasi-pondasi yang kuat bagi anak-anak untuk bisa nanti selanjutnya mempunyai peran di dalam masyarakat maupun peran-peran yang besar nantinya, seperti itu. Wow, luar biasa, maknanya dalam banget gitu. Ternyata sampai sejarahnya Ibu baca ya seperti apa. Ada Kongres Perempuan dan segala macam, bahkan emang peran Ibu itu luar biasa sekali. Nah, ini yang berkaitan juga nih dengan profesi Ibu sekarang sebagai atas perhubungan. Tercatat sebagai wanita pertama di Kementerian Perhubungan menjadi atas perhubungan. Padahal sebenarnya tadi kita udah sempat ngobrol diplomat perempuan tuh banyak kan. Tapi saat ini Ibu dikasih tugas amanah yang berat di mana menjadi atas perhubungan di KL. Itu seperti apa, Bu? Ya, jadi tadi kita sudah ngobrol sebenarnya bicara diplomat perempuan atau penugasan seorang perempuan di luar negeri ini bukan pertama kali. Kita punya banyak diplomat-diplomat hebat. Salah satunya mantan Ibu Menteri Luar Negeri kita itu adalah diplomat karir yang sangat hebat, bahkan memimpin Kementerian Luar Negeri selama 10 tahun. Dan kalau kita melihat dari yang kita tahu ya, keluarga dan karirnya berjalan beriringan dengan sangat harmonis sekali. Kalau di tempat saya ditugaskan di Kuala Lumpur, ada 3 atas teknis perempuan. Artinya yang memang bukan dari Kementerian Luar Negeri ya, yang bukan memang diplomat karir dari atas perdagangan, atas hukum, dan atas perhubungan. Jadi sebenarnya penugasan seorang perempuan di luar negeri untuk mewakili kepentingan kementeriannya ini bukan yang pertama, tetapi sudah didahului oleh kementerian-kementerian lain. Memang khusus untuk Kementerian Perhubungan mungkin karena secara pelaksanaan tugasnya itu terlihat masih sangat maskulin, ya kan? Sehingga mungkin ini adalah sesuatu sesuatu semacam mungkin pilot project kali ya, ya untuk melihat apakah menugaskan seorang perempuan untuk mewakili kepentingan Kementerian Perhubungan di luar negeri ini kemudian akan bisa berjalan sama baiknya dengan teman-teman kita yang laki-laki seperti itu. Dan saya berterima kasih sekali mendapatkan kesempatan ini. Luar biasa.
Keren banget Bu. Iya. Tapi misalnya kita pengen tahu juga sebenarnya peran dan tugas utamanya sebagai atas perhubungan itu seperti apa? Bisa jadi kan kalau ada kerja nggak ngerti nih apa sih atas perhubungan gitu. Oke, saya sekalian promosi ya atas perhubungan. Jadi gini, atas perhubungan kalau secara general saja kita lihat tugasnya adalah mewakili kepentingan Kementerian Perhubungan Indonesia di negara akreditasi. Dalam hal ini saya di Malaysia secara keseluruhan, bukan hanya di Kuala Lumpur tetapi juga di kota-kota lain di Malaysia. Begitu juga dengan tempat lain. Jadi kita ada 8 pos atas perhubungan sekaligus ya promosi atasnya ya. Siapa tahu nanti teman-teman jadi tertarik dan kami mendaftar untuk ikut seleksi. Jadi ada di Montreal, kemudian ada di Washington DC, ada di Tokyo, ada di London, kemudian ada di Den Haag, ada di Singapura, kemudian ada di Jeddah, dan ada di Kuala Lumpur. Nah dari 8 pos ini memang baru satu yang diisi oleh perempuan. Jadi buat sobat BPSDM ataupun semua ASN Kementerian Perhubungan, ayo semangat. Pasti bisa untuk bisa menjadi atas perhubungan. Berikutnya yang wanita ya. Nah, tugas mewakili kepentingan Kementerian Perhubungan di Malaysia ini kalau dirincikan lagi ternyata banyak. Jadi apa yang dilakukan Kementerian Perhubungan di Indonesia, nah itu kita lakukan juga di luar negeri. Jadi kita juga menangani transportasi darat, laut, udara, kemudian perkereta-apian, termasuk pengembangan SDM, kemudian juga mengenai kebijakan transportasi dan juga termasuk masalah KNKT itu juga. Jadi semua apa yang dilakukan di Kementerian Perhubungan kita juga lakukan di sana. Gitu. Caranya kita melakukan, nah toolsnya itu banyak. Tergantung keperluannya. Pertama tentunya melalui pertemuan-pertemuan bilateral untuk mewakili kepentingan Indonesia tersebut. Banyak hubungan transportasi yang dilakukan antara Indonesia dengan Malaysia karena memang kebetulan berdekatan. Darat kita punya 2 pintu gerbang yang ada di Kalimantan, kemudian laut ini kita punya agak banyak, mungkin sekitar untuk kapal penumpang ada sekitar 28-29 rute pelayaran. Nah, kalau udara ini sudah paling banyak gitu. Hampir semua maskapai kita memang melakukan penerbangan juga ke Malaysia, begitu juga sebaliknya. Gitu. Jadi untuk bilateral transportasi ini cukup banyak. Di bidang pengembangan SDM begitu juga. Tidak hanya kita yang kemudian mendapatkan manfaat dari mengikuti kegiatan-kegiatan di Malaysia, training ataupun peningkatan kompetensi di Malaysia, tetapi sebaliknya ada hal-hal juga yang memang Malaysia lihat baik di Indonesia. Selama penugasan saya di sana saja, saya mencatat bahwa pertama mereka mengakui hospitality kita di dalam mengurus transportasi itu baik, gitu. Dan mereka tertarik untuk kemudian bisa mempelajari. Hubungan-hubungan seperti ini itu kemudian menjadi tugas atas untuk lebih bisa menggali potensi apa lagi di negara akreditasi tersebut yang bisa dimanfaatkan oleh Indonesia, begitu juga sebaliknya. Bagaimana negara ini juga bisa kemudian belajar hal-hal tertentu dari Indonesia. Kemudian hal lainnya lagi menangani pekerja sektor transportasi. Jadi kalau di Malaysia ini yang paling banyak memang pelaut. Pelaut di Indonesia kami dalam 1 tahun saja dari tahun 2024 ya Januari sampai akhir tahun ini memberikan pelayanan kepada pelaut itu kurang lebih ada 1.600 pelayanan yang kami berikan. Itu termasuk sign on, sign off, kemudian perpanjangan buku pelaut, penggantian buku pelaut, keterangan masa layar, itu ada sekitar 1.600 pelayanan yang kita berikan kepada para pelaut normal. Nah, belum lagi kalau mereka mengalami kendala-kendala di dalam pekerjaannya dan lain-lain, itu semua menjadi tanggung jawab dari atas perhubungan. Dan yang terpenting adalah promosi. Bagaimana kita mempromosikan negara kita, ya, dalam hal ini sektor transportasi, kepada negara tempat kita ditugaskan. Itu juga menjadi tugas daripada atas perhubungan yang toolsnya adalah dengan diplomasi.
Sehingga mungkin kalau Mbak lihat pekerjaan kita yang tadinya teknis transportasi, kita harus belajar diplomasi. Wow. Bagaimana diplomasi dan negosiasi itu bisa dilakukan untuk mencapai kepentingan kita di sana, untuk mendapatkan apa yang kemudian menjadi tujuan dari kerjasama luar negeri yang kita lakukan. Seperti itu. Luar biasa. Banyak. Kalau nggak dari tadi yang Ibu sampaikan tugasnya banyak banget ya Bu. Banyak. Sampai ke marketing juga. Ya, gitu. Ternyata harus bisa marketing juga. Iya loh. Nah, makanya setelah saya menjalani ini, jadi selain teknis transportasi, benar banget apa yang selama ini BPSDM juga sudah berikan kepada mahasiswa-mahasiswinya, bahwa soft skill kompetensi itu sangat penting. Bagaimana communication skill-nya, bagaimana teamwork-nya, bagaimana critical thinking dan lain-lain. Luar biasa. Persiapannya udah loh Mbak, tinggal dorong terus. Benar, apalagi udah ada nih wanita yang menjadi atasan perhubungan, jadi udah ada role modelnya nih kalau teman-teman nanti mahasiswi ada yang kepengen kan, udah tahu tugasnya seperti apa, tapi memang berat, banyak sekali pasti tantangannya ya Bu ya. Tapi nggak perlu takut. Oh iya benar. Nggak perlu takut karena kalau kita lihat penugasan atas itu kan ada syarat administrasinya. Oke. Artinya sudah pada golongan tertentu, yang artinya masa kerja harusnya kan sudah mumpuni nih, Yes. pengalaman sudah banyak gitu. Nah ditambah lagi nanti tuh saya lagi bikin buku nih, biar bisa ngintip di buku, oh ternyata begini persiapannya. Oke, luar biasa. Nanti akan ada buku yang dikeluarkan oleh Ibu Sindu. Jadi teman-teman yang mau bisa nanti ya kalau sudah keluar ya Bu ya. Jangan lupa di follow Instagram Ibu biar tahu lebih update. Nah, kalau tadi ngomongin tentang pekerjaan, tugas, fungsi, kemudian pasti tadi juga ada Ibu sampaikan sedikit tantangannya sih ya Pak. Apalagi sektor transportasi itu masih banyak spekulasi bahwa banyaknya laki-laki yang mengerjakan, dan ini Ibu mendobrak hal itu untuk menjadi atasan perhubungan yang tentunya beda kan. Indonesia sama Malaysia, negara luar tuh pasti beda dari budaya apa segala macam gitu. Nah tapi pasti ada hal yang berkesan selama 8 bulan ini Ibu menjadi atasan perhubungan. Kira-kira apa tuh yang berkesan ya Bu? Jadi teman-teman makin tertarik lagi nih menjadi atasan perhubungan. Yang amat sangat berkesan adalah itu tadi, tanggung jawab yang sebegitu banyak yang dibebankan kepada kita, kemudian menjadikan kita itu apa ya, kalau saya boleh bilang seperti kunci ketika akan masuk ke Kementerian Perhubungan gitu. Jadi yang mungkin tadinya saya pikir, oh ya kerjaannya akan, mungkin ini yang teman-teman lain juga berpikir bahwa akan lebih banyak melayani melayani tamu-tamu, delegasi-delegasi. Ternyata tidak sesederhana itu. Sehingga yang saya rasakan paling berkesan adalah ketika kita itu mendapatkan peran sebagai tadi peran kunci, ketika ada siapapun ingin berhubungan dengan Kementerian Perhubungan. Nah disitulah kemudian diikuti dari pertama tentu bangga ya. Tentu bangga. Kita mungkin bicara salah satu subsektor gitu, tempat kita pernah ditugaskan, mungkin kita cukup famous di situ. Tetapi mewakili seluruh kementerian ketika udara, perhubungan darat ataupun subsektor lain juga perlu untuk melakukan kerjasama, dan di sana kita berperan sebagai kuncinya atau pintunya atau gate-nya buat semuanya. Itu sebenarnya apa ya, ada satu kebanggaan yang saya sebenarnya wow, ternyata atas saya itu luar biasa ya. Begitu. Jadi kalau bicara kesan ya itu kesannya ya ini nggak main-main loh gitu, dan kita punya kerangka waktu yang jelas 3 tahun. Apa yang mau kamu lakukan selama 3 tahun? Oke, jadi atas perhubungan Jarang kita tahu kan? ya, Bu? Jarang penugasan itu kita tahu kerangka waktunya ya. Iya. Ya kan? Biasanya Iya, tiba-tiba tidak ada. tahu ya kan, bisa 1 tahun, bisa 6 bulan, bisa 2 tahun. Tapi ketika kita tahu kita punya waktu 3 tahun, ikutannya adalah strategi. Bagaimana 3 tahun ini bermakna? Bagaimana 3 tahun ini bermanfaat? Ya kan? Bagaimana ada tinggalan-tinggalan atau legasi-legasi yang bisa kita berikan kepada Kementerian Perhubungan.
secara spesifik atau lebih luas lagi transportasi Indonesia secara luas selama masa penugasan kita. Itu aja, saya kalau bicara kesan itu ternyata ini bukan main-main ya. Gitu, jadi ada perasaan bangga, ada perasaan tadi kadang-kadang saya kalau mendengar kayak ibu ini batas perhubungan pertama itu saya harunya itu masih keluar terus loh Mbak. Kayak saya bisa sampai di sini masih begitu gitu kan. Saya pun berangkatnya pertama dengan deg-degan, bisa nggak ya, bisa nggak ya gitu. Tapi memang harus dijalani ya Bu, biar tahu Betul. gimana nanti apakah kita bisa menjalaninya atau enggak. Semua pasti ada prosesnya luar biasa. Memang Ibu mencapai ke sini juga pasti udah banyak banget karir yang dijalani sampai akhirnya Ibu bisa memutuskan untuk aku mau coba deh jadi atas perhubungan gitu. Dan luar biasanya lagi Ibu berhasil sampai dengan saat ini. 8 bulan ini sih so far so smooth ya, belum ada kendala yang terlalu berat. Mudah-mudahan jangan ya Bu. Jangan. Tapi di 8 bulan ini udah ada hal yang maksudnya yang Ibu lakukan sebagai atas perhubungan yang misalnya prestasi atau apa gitu ada nggak Bu? Kalau saya sampaikan itu prestasi, saya khawatir overclaim. Sehingga mungkin saya akan sharing aja apa yang saya lakukan selama ini. Pertama, kalau hal spesifik yang kaitannya dengan ini karena kita bicara mengenai sobat BPSDM, kalau mau dilihat internshipnya, ya mungkin saya sering laporkan ke Jakarta bahwa internship yang dilakukan untuk para mahasiswi BPSDM secara kuantitas meningkat, secara kualitas kita buat beberapa pola-pola, artinya ada yang memang secara durasinya pun kita dapatkan durasi yang cukup 1 tahun katakanlah ya kan, terus kemudian dengan segala benefitnya kalau dari sisi BPSDM. Kemudian hal lain lagi yang memang sebelum jadi atasan pun saya merasa kendala ini ada, misalnya pergantian atasan. Terkadang kita itu harus memulai semuanya dari awal lagi. Termasuk ketika kita ada keperluan misalnya pada salah satu pos atase. Itu kan kalau ada pergantian bisa jadi kita akan benar-benar mencari file yang sangat susah ataupun mungkin harus briefing kembali gitu kan. Tapi saya coba untuk buat dan saat ini sudah ada. Kalau teman-teman memang ada waktunya bisa visit ke sana. Ada website yang berperan sebagai virtual office juga, gitu. Nah, di atas adhub Kuala Lumpur .kemenhub.go.id. Silahkan nanti bisa lihat ke sana. Di sana itu sudah ada sudah ada informasi-informasi yang memang tersedia di sana kaitannya dengan kerjasama bilateral bidang transportasi, kemudian pengembangan SDM, internship termasuk di dalamnya, pelayanan kepelautan, dan lain-lain. Sehingga kalau mau ngikutin itu aja sebenarnya ya, sebelum misalnya bertanya lebih jauh ke atas, awal-awal bisa explore sendiri dulu di sana. Bagaimana sih caranya mau internship di sana? Di sana sudah ada syarat-syaratnya. Siapa aja mitra kerjasamanya selama ini. Kalau mau perlu di luar mitra kerjasama itu mungkin bisa kontak, nanti kita coba jajakin kerjasamanya. Gitu. Jadi udah ada itu, dan tentunya saya dibantu banget sama Pusdatin ya untuk bisa punya website merangkap virtual office tersebut. Gitu. Kalau yang saat ini sudah ada, tetapi memang masih perlu pengembangan lagi sehingga mungkin semua atasnya juga bisa punya. Sebenarnya satu rumah itu bisa disiapkan untuk bareng-bareng. Oh iya. Mempermudah urusan teman-teman di Kementerian Perhubungan ketika ingin mendapatkan informasi-informasi tentang kerjasama bidang transportasi di 8 pos atas ini. Wah, luar biasa nih. Kayaknya bang pengalaman Ibu sangat banyak ya. Dari mulai kerjasama, terus urusan kepelautan, public speaking, segala macam. Background Ibu mas, kita kan pernah lagi benar. Background Ibu tuh luar biasa banyak, makanya bisa sampai jadi atas perhubungan. Karena memang semua harus dirangkum jadi satu, luar biasa. Nah, itu tadi kan udah ngomongin tentang atas perhubungan nih Bu, sebagai pekerjaan Ibu saat ini ya. Nah,
Saya pengen tanya nih, karena seperti yang tadi Ibu bilang bahwa masih banyak pandangan bahwa sektor transportasi itu tempatnya laki-laki, dunianya laki-laki. Ibu juga tadi sampaikan bahwa Ibu menghadapi banyak laki-laki ketika bekerja sebagai atas perhubungan juga ya. Nah, menurut Ibu, pendapat Ibu itu seperti apa pandangan masyarakat yang masih berpikiran bahwa transportasi itu masih jadi dunia laki-laki? Kalau itu mungkin sulit untuk sulit kita untuk bisa mengelak dari pandangan seperti itu bahwa memang sektor transportasi itu adalah dunia yang sangat maskulin. Ya. Karena kalau kita bicara sektor transportasi, bayangan orang mungkin ya kapal, kemudian nakoda laki-laki. Pilot selama ini jarang sekali kita ketemu perempuan dan profesi-profesi lain yang terkait dengan sektor transportasi yang memang sangat maskulin. Kalau kita pergi ke pelabuhan pun, kalau kita melihat ya, katakanlah ada tenaga kerja bongkar muat, hampir tidak mungkin kita menemukan yang perempuan ya, karena memang di sana perlu kekuatan yang kekuatan yang memang spesifik mungkin dimiliki oleh laki-laki, sehingga memang kita tidak bisa menyalahkan pandangan yang seperti itu. Tetapi sektor transportasi itu kan sangat luas, ya kan? Dan tadi saya bilang tidak untuk saling menggantikan di sana, tetapi untuk saling beriringan. Bagaimana peran-peran yang memang sebenarnya bisa dilakukan oleh perempuan. Contohnya atasnya, yang bisa dilakukan juga oleh perempuan. Nah, itu bisa bersama-sama dengan laki-laki untuk bisa maju ke sana. Seperti itu. Dan kalau kemudian kita lihat akhir-akhir ini mungkin kita juga sudah mulai bisa, saya pernah di BP3K SDMT, di Karakter Building Camp. Di sana saya ketemu dengan satu calon taruni waktu itu, namanya Catir ya. Perempuan sangat cantik. Makanya saya kaget melihat dia di tengah-tengah teman-temannya yang semuanya waktu itu akan menjadi pelaut. Kemudian saya tanya, kenapa kamu ingin jadi pelaut? Memang cita-cita saya. Jadi ternyata dari kecil pun sudah ada yang punya bayangan untuk bisa ada di deck atau di bridge di kapal untuk kemudian bisa menjadi nahkoda dan memegang kendali di atas kapal, gitu kan? Jadi artinya pandangan-pandangan tersebut makin lama ya, dengan semakin banyaknya perempuan yang berkeinginan untuk maju, berkeinginan untuk berperan, berpartisipasi di dalam sektor transportasi ini, kemudian bisa nantinya tidak hanya menjadi dunianya pria saja atau laki-laki saja, tetapi bisa bersama-sama, sekali lagi bukan untuk saling menggantikan, tetapi untuk saling berdampingan dan maju bersama-sama. Kan semuanya pasti ada kelebihan. Baik itu yang sifatnya memang karena personal, karena orang, karena individu, dia punya kelebihan dan kekurangan, tetapi juga memang karena pembawaan. Pembawaan artinya perempuan mungkin lebih teliti, mungkin akan lebih banyak menggunakan sense, ya kan, perasaan gitu ya. Laki-laki sangat logis gitu kan, itu kan sudah hal-hal memang bawaan ya, bawaan. Kalau misalnya itu ada berdampingan bersamaan, itu kan menjadi sebuah kombinasi yang baik sekali kan. Betul. Jadi memang ada untuk berdampingan dan melengkapi. Setuju sih sama Ibu. Emang perempuan dan laki-laki itu emang harus berjalan berdampingan, punya kelebihannya masing-masing. Seperti yang tadi Ibu sampaikan, ada nilai tambahan dan keunikan perempuan, lebih teliti biasanya, ya kan. Kemudian detail ya. Sama seperti Bu Sindu, sebenarnya perfeksionis, detail banget, keren pokoknya. Makanya Curhat ya. Iya, benar Bu, karena saya pengalaman sama Ibu kan, Ibu pernah jadi pimpinan saya tahu banget Ibu tuh kalau ngerjain sesuatu perfeksionis, terus detail banget. Makanya ini aja Ibu cerita atas perhubungan 3 tahun udah tahu mau ngapain aja selama 3 tahun. Keren banget emang Ibu. Dan emang tadi yang Ibu sampaikan juga, keunikan perempuan itu luar biasa. Nah, kita pengen dengar dari Ibu untuk mahasiswi kita nih. Karena kan banyak juga mahasiswi kita, kalau bisa dibilang hampir
presentasinya mirip sih sama laki-laki ya Bu. Sekarang udah makin banyak perempuan jadi mahasiswinya BPSDM, dan berarti mereka kan ada cita-cita untuk bekerja sebagai pelayan di sektor transportasi. Nah, apakah ada pesan dari Ibu untuk mereka yang akan menjadi pelayan transportasi nantinya? Oke. Seperti apa? Ya, mungkin saya mengulang tadi lagi bahwa tidak perlu merasa laki-laki itu saingan Betul. atau memirip-miripkan diri dengan laki-laki gitu ya, tetapi percaya diri dengan keunikan perempuan, percaya diri dengan keunikan perempuan dan bisa nantinya saling melengkapi dengan laki-laki. Tetapi memang khusus buat perempuan yang kita semua pasti mengakui ya, memang kalau dibandingkan dengan laki-laki mungkin secara fisik tidak sekuat laki-laki. Tetapi yang saya ingin semangati kepada para perempuan adalah ketika kita mengalami kegagalan atau misalnya ketika kita bercita-cita mendapatkan sesuatu dan tidak terjadi sesuai keinginan kita, maka jangan berlama-lama. Jangan berlama-lama meraung-raung, menangisi, tetapi harus cepat bangkit. Karena memang tadi ya, karena pembawaannya perempuan itu selalu dengan perasaan, sehingga itu mungkin satu pesan saya kepada perempuan. Jangan bukan jangan ya, tapi kita harus lebih kata-kata yang lebih positif. Iya, betul. Yang penting adalah berapa kali kamu bangun setelah jatuh, Ya. bukan berapa kali kamu jatuhnya. Gitu. Keren banget. At least lebih satu aja. Iya, jadi 10 kali jatuh, 11 kali yang bangunnya. Gitu. Itu, at least itu aja dah, luar biasa. Iya. Gitu. Karena tadi keunikan perempuan yang selalu pakai perasaan, kadang itu suka agak lama, nostalgia dengan kegagalan. Betul. Harus cepat, harus logis bahwa ya move on, setelah ini what next. Gitu. Recovery, bangun, bangkit, dan apa langkah selanjutnya. Nah itu tuh pasti sulit ya Bu. Nah sejauh ini pengalaman Ibu seperti apa? Biar sobat BPSDM terutama mahasiswi kita biar ada pengalaman. Oh iya, Ibu pernah cerita bahwa kalau misalnya 10 kali jatuh 11 kali bangkit. Terus gak usah, maksudnya jangan kebanyakan perasaan. Apalagi kalau bekerja di sektor transportasi. Pengalaman Ibu sendiri seperti apa? Pengalaman saya mungkin ya saya cuma bisa ngasih yang beberapa beberapa tahun terakhir, tetapi begini, ketika kita mendapatkan penugasan apapun dari pimpinan, kadang tidak semuanya bisa kita terima dengan baik. Kadang kita, aduh kok gini ya, apa saya bisa, gitu kan? Nah itu adalah challenge yang memang benar-benar harus kita lalui, benar-benar harus kita jawab, gitu. Karena kalau kita berlama-lama dengan apakah kita bisa atau kita tidak bisa, pertama buang energi, ya kan nggak perlu kita sebenarnya ngabisin energi untuk berpikir itu, tapi secara cepat apa yang harus kita lakukan setelah ini. Nah, saya punya pengalaman mungkin yang akan saya sharing dua. Pertama, ketika penugasan saya ke Ciwidey, itu pun seperti itu. Saya perempuan pertama yang ditugaskan ke Ciwidey. Ciwidey itu challenge secara fisiknya luar biasa. Tempatnya memang masih di dalam Pulau Jawa, jauh, tetapi kantornya itu luar biasa fisiknya. Luasnya 36 hektar. Wow. Sangat besar sekali. Mau cari apa di sana? Danau ada, hutan ada, bukit ada, apa? Mau cari apa? Lumpur ada, semuanya ada di sana. Sampai ular kobra aja ada. Wah, sampai apa yang mau dicari di sana? Tempat itu luar biasa. Secara fisik challenge-nya luar biasa, meskipun keindahannya juga luar biasa. Tapi ketika akan ke sana saya bisa. Dan ketika saya kelamaan berpikir, katakanlah 1 minggu saja saya masih, apakah saya bisa? Saya sudah kehilangan 1 minggu untuk merencanakan sebuah pekerjaan atau sebuah dalam tanda petik keberhasilan kalau itu nantinya bisa berjalan dengan baik. Begitu juga ketika saya ditugaskan ke Malaysia, saya out of the blue tiba-tiba datang panggilan bahwa saya
harus melapor ke Kementerian Luar Negeri karena saya ditugaskan ke Kuala Lumpur. Saya nggak apply waktu itu karena memang ada saya sudah pernah apply untuk yang lain, kemudian dengan hasil itu kemudian dengan hasil assessment itu dipakai untuk menugaskan saya ke Kuala Lumpur. Saya kaget, benar-benar kaget dan bingung waktu itu. Kuala Lumpur, Malaysia, I have no idea. Apa, mau ngapain di sana, gitu kan? Semakin lama saya cuma bertanya-tanya, maka saya semakin kehabisan energi, kehabisan sumber daya untuk merencanakan hal-hal yang apa nantinya yang mau saya lakukan di sana. Untuk dalam tanda petik ya, merancang sebuah keberhasilan. Gitu. Jadi balik lagi ke yang tadi, apapun yang misalnya diberikan penugasan kepada kita, nggak usah lama-lama di situ, nggak usah lama-lama dibertanya-tanya. Cepet aja, terima dan langsung menyusun langkah-langkah apa yang mau saya kerjakan di sana. Nah itu luar biasa, itu jadi apa ya, pelajaran berharga Bu. Jadi buat teman-teman terutama perempuan yang mau bekerja di sektor transportasi, nggak usah baper, intinya gitu ya. Iya, nggak usah baper. Tetap sense perempuan itu harus tetap ada dalam bekerja, tapi harus mulai bisa juga tatut gitu ya. Karena tadi apa namanya yang menjadi keunikan itu kan sebenarnya kelebihan kita, kelebihan perempuan yang memang laki-laki nggak punya sebenarnya. Makanya balik lagi tadi harus berjalan beriringan gitu supaya saling melengkapi. Biar saling melengkapi dan tentunya jadi Kementerian Perhubungan makin keren lagi. Nah kalau gitu sekarang kita mau minta harapan Ibu nih untuk perempuan di luar sana, terutama mahasiswi-mahasiswi kita BPSDM nanti mau bekerja di sektor transportasi, harapannya Ibu seperti apa? Oke. Pertama, untuk bekerja di sektor transportasi, khusus untuk perempuan harus paham memang kalau dunia itu maskulin. Oke. Tadi ya, sehingga tadi Mbak udah bilang jangan baper. Jangan baper. Gunakan keunikan, kelebihan perempuan untuk bisa punya peran. Gitu. Sekali lagi bukan peran untuk menggantikan laki, tetapi peran yang tidak diisi oleh laki-laki, disitulah kita mengisi atau saling melengkapi dengan laki-laki. Tetapi jangan lupa bahwa memang perempuan ini sebagaimana kodratnya, dia itu nantinya akan kemudian ada mempunyai keluarga, kemudian akan mempunyai keturunan dan akan sangat berperan sebagai tadi saya sampaikan tonggak di dalam rumah, di dalam keluarga. Bagaimana dia mempersiapkan generasi muda yang isinya nggak cuma perempuan loh, kan Mbak di tengah-tengah laki-laki semua kan, anak laki-laki semua kan. Bagaimana perempuan ini juga mempersiapkan laki-laki yang hebat ke depannya. Nah, kalau saya punya sepasang, punya perempuan, punya laki-laki. Jadi mempersiapkan anak-anak kita, anak-anak baik perempuan maupun laki-laki yang nantinya akan menjalankan, menerima estafet untuk menjalankan pembangunan ke depannya, pemerintahan ke depannya, ya kan? Atau misalnya nanti di dunia bisnis dan lain-lain, gitu. Itu memang harus benar-benar dipahami, gitu. Dan itu nggak susah. Itu tugasnya itu yang makanya dibilang perempuan itu bisa multitasking. Multitasking itu bukan sambil WA-an sambil ngapain ya, bukan ya. Multitasking bukan itu, tapi bagaimana dia bisa fokus pada beberapa hal sekaligus. Pada tadi membesarkan anak-anak, mempersiapkan generasi muda yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, dan juga dia sendiri punya peran ketika dia memutuskan untuk menjadi seorang perempuan pekerja. Dia punya tanggung jawab juga untuk menjalankan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya. Jadi nggak gampang. Gitu. Di samping juga tadi kita berbicara anak, berbicara pekerjaan, jangan lupa suami. Iya betul. Itu juga adalah bagian dari peran perempuan secara keseluruhan sebagai ibu, sebagai istri, sebagai pekerja, gitu. Dan mungkin kalau misalnya dia berorganisasi juga di dalam masyarakat sebagai bagian dari organisasi di dalam masyarakat tersebut. Gitu.
Dan semuanya harus berkontribusi ya. Iya lagi. Gitu. Keren banget. Tapi Ibu sedikit tadi menyinggung tentang keluarga nih. Oh ya, gimana? Suami, anak, melihat Ibu berkarir. Maksudnya ya seperti yang tadi Ibu bilang, berdampingan dengan laki-laki gitu. Berarti kan karir Ibu dan suami mungkin bisa jadi jalan terus bersama. Seperti apa dukungan dari suami Ibu dan anak-anak Ibu? Oke, kalau dari suami, jelas saya nggak mungkin sejauh ini kalau nggak didukung ya. Pasti. Saya bisa sampai dengan peran saya pada saat ini, di belakang saya pasti ada suami yang mendukung. Ya. Bukan cuma di dalam pekerjaan, saya juga kebetulan sangat suka sekali dengan dunia pendidikan. Yes. Baik mengajar maupun sekolah ya dua-duanya, dan itu juga sangat didukung oleh suami gitu ya. Anak-anak, saya rasa kalau anak-anak itu bagaimana ketika mereka dari kecilnya sudah kita berikan pemahaman-pemahaman. Mungkin Mbak juga merasakan ya dengan jagoan-jagoannya ya. Jadi bagaimana dari kecil mereka sudah kita berikan pemahaman bahwa kita punya peran selain menjadi ibu, tetapi kita punya peran lain juga di luar. Baik sebagai pekerja ataupun peran-peran lainnya yang harus kita jalankan dengan sungguh-sungguh gitu. Sehingga memang keberadaan kita di samping sebagai seorang ibu itu memang benar-benar tadi bermanfaat. Jadi kalau saya berprinsip, saya kalau keluar dari rumah meninggalkan anak-anak, saya kerjanya mesti benar. Saya mesti 100 nilai pekerjaan saya. Kenapa? Ya, karena saya sudah meninggalkan peran yang lainnya, jadi saya nggak mau setengah-setengah gitu. Jadi waktu yang sudah saya habiskan di kantor itu memang harus memberikan hasil yang baik. Gitu. Anak-anak sudah diberikan pemahaman gitu, dan mereka anak-anak yang mengerti bahwa ibunya itu mempunyai tugas-tugas di luar rumah. Saya kesini di antara anak saya loh. Wah, biasa. Saya kesini di antara anak saya, kita sharing biasanya tentunya dalam batasan-batasan tidak membebani anak-anak ya. Artinya kita sharing apa yang kita bisa sharing untuk menjadi penyemangat buat anak-anak. Begitu, bahwa oh ya kalau bekerja itu ternyata harus bertanggung jawab ya gitu ya, jadi harus menyelesaikan pekerjaan dengan baik ya gitu. Jadi sekaligus juga memberikan contoh-contoh itu. Nah, sekarang kita sangat terbantu dengan teknologi informasi dan komunikasi. Bukan berarti bisa digantikan loh ya, bukan berarti bisa digantikan, tetapi mungkin untuk mengatasi masalah komunikasi selalu bisa lewat telepon, lewat video call, bisa sekali lagi bukan menggantikan sentuhan fisik, tetapi untuk bisa berkomunikasi, untuk bisa katakanlah memecahkan masalah bersama. Ya kan? Anak-anak kan pasti di sekolah juga menemukan kendala-kendalanya sendiri kan. Lagi anak-anak saya udah usia belasan gitu kan, di dalam pergaulan, di dalam apa. Nah, bisa kita selalu sharing tanpa ada kendala dengan bantuan teknologi informasi dan komunikasi. Tetapi pertemuan fisik juga memang perlu gitu. Makanya kami selalu menjadwalkan paling tidak dalam beberapa waktu sekali itu bertemu. Oh, luar biasa. Dukungan keluarga emang penting, luar biasa, tapi banget. Yang paling luar biasa lagi adalah ibu. Ibu bisa menjembatani semua itu, pekerjaan tetap lancar, keluarga juga tetap ibu. Karena keluarga itu motivasi. Iya, betul. Keluarga itu motivasinya. Gitu. Oke, kalau gitu ngomongin motivasi Bu, terakhir. Sebenarnya masih pengen banyak banget yang saya obrolin sama ibu karena menarik nih tentang perempuan gitu ya, terutama di hari ibu ini. Siap-siap daftar anak saya. Siapa sih kayaknya mah. Tapi mungkin bisa ya. Nanti saya melihat ibu sebagai inspirasi nantinya. Mungkin sobat BPSDM juga sama. Terakhir Bu, motivasi buat kita perempuan dan juga mahasiswi BPSDM. Motivasi. Mungkin kalau dirangkum dari semuanya ya. Mungkin kalau dirangkum dari semuanya, ketika kamu berpikir bahwa kamu bisa atau tidak bisa, itu sebenarnya udah setengah dari sugesti. Gitu. Jadi kalau saya bisa membagikan pengalaman saya,
selalu antusias dalam hal apapun, selalu antusias, selalu apa ya, melihat sesuatu itu coba kita cari sisi positifnya gitu, Ya. dan antusias menjalaninya gitu. Karena apapun yang dijalani dengan hati yang tawar, Ya. dengan setengah hati itu nggak akan membuahkan hasil yang baik Oke. gitu, ataupun tidak membuahkan hasil yang optimal gitu. Jadi selalu melihat semuanya dengan positif dan selalu antusias menghadapi apapun gitu. Karena saya melihat bahwa di setiap apapun yang terjadi ya, baik penugasan, challenge atau apapun gitu, ada rasa apa ya? Ada rasa kepuasan bukan berarti karena kita terus jadi haus memuaskan diri gitu ya. Tetapi ada kelegaan, ada rasa yang apa ya? Ada rasa kelegaan ketika itu semua bisa kita selesaikan dengan baik. Oke. Gitu. Jadi memang selalu harus antusias. Kalau teman-teman sobat BPSDM yang masih ada di bangku kuliah gitu, klise sih kalau kita bilang merencanakan gitu ya, karena kalau merencanain ya kan bisa aja batal gitu kan. Tetapi memang harus ada visi, harus punya visi. Bagaimana saya melihat saya 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, dan antusias untuk jalan ke situ. Sehingga apapun yang kita lakukan itu terarah. Asik, luar biasa motivasinya, menarik sekali Bu, antusias dan jangan setengah-setengah melakukan apapun ya Bu. Itu saya setuju banget. Nah, akhirnya kita udah harus berakhir nih Bu ngobrolnya. Padahal masih seru banget nih, saya masih pengen banyak, tapi nanti next mungkin kalau misalnya sobat BPSDM ada yang pengen lebih tahu lagi sosok Ibu Sindu Rahayu seperti apa, bisa langsung Instagramnya di follow ya Bu. Apa Bu? @sindu.gram. Oh, Instagram gitu ya, sindu.gram. Oke. Itu yang pribadi. Oh, itu Apa Instagram atas perhubungan ada juga. ada juga ya, Iya. atasnya perhubungan KL. Nah, itu boleh sobat BPSDM nanti follow, nanti cek semua seperti apa sih jejak. Ngintip-ngintip. Iya, ngintip-ngintip. Atas. Betul. Aktivitas Bu Sindu juga. Oh iya, satu lagi. Apa tuh Bu? Jadi atase, bahasa Inggris tuh harus banget ya. Oh iya, betul. Nanti lupa lagi. Betul. Itu Iya. soft skill juga ya Bu. Iya, Termasuk salah satu yang communication skill dalam hal ini penguasaan bahasa asing, dan memang saat ini bahasa yang masih banyak dipakai bahasa Inggris ya. Ya. Dari bahasa internasional lain harus banget itu bahasa Inggris. Masih bisa les dari sekarang. harus di-upgrade terus ya Harus ini ya. di-upgrade terus. Oke, luar biasa. Terakhir tadi bahasa Inggrisnya harus dimantapin lagi. Iya. Luar biasa, keren. Oke, itu tadi kita sudah berbincang menarik tentunya bersama dengan narasumber kita yang luar biasa dalam rangka Hari Ibu dan juga peran perempuan di sektor transportasi. Tentunya jangan lupa untuk terus mendukung perempuan di sekitar kita, itu paling penting. Baik ibu, saudara, teman maupun kolega. Peran mereka juga sangat besar dan dukungan dari lingkungan sekitar adalah kunci. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat dan tetap inspiratif, dan selamat Hari Ibu untuk semua ibu hebat di luar sana. Dan terakhir saya mau kasih quotes. Saya pernah dengar ada quotes nih dari Michelle Obama. Seperti apa tadi pengalaman dari Bu Sindu. Intinya tidak ada batasan untuk kita sebagai wanita dalam mencapai apapun, dan di mana ada wanita di situ ada keajaiban. Asik. Oke, untuk itu kita tutup podcast Binari kita. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih Bu Sindu. Binari, bincang menarik seputar transportasi.